warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Sylvia Nur Islamia, dengan NIM 1911E1039 dari kelas D3B Analis Kesehatan. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Parasitologi 1 di semester 4. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai parasit Echinococcus granulosus. Nah, apa itu Echinococcus granulosus? Untuk Echinococcus granulosus itu merupakan cacing dari kelas Castoda yang paling kecil, teman-teman. Nah, pada manusia, cacing ini dapat menimbulkan penyakit Echinococcosis kistik. Penyakit ini juga sering disebut dengan hidatid ataupun hidatidosis. Echinococcus granulosus ini berlangsung hidup di dalam dua jenis tubuh tuan rumah atau dua jenis hospes. Untuk hospes definitif adalah seperti anjing, serigala, dan hewan karnivora lainnya. Sedangkan untuk manusia, biri-biri, sapi, kuda, ataupun kambing merupakan hospes perantara. Nah, di sini biri-biri merupakan hospes perantara yang terbaik dari hospes perantara yang lain. Taksonomi Echinococcus granulosus itu yaitu untuk kingdomnya yaitu Animalia, untuk filumnya Platyhelminthes, kelasnya Castoda, ordonya Cyclopilidea, familinya Taenidae, genusnya Echinococcus, dan spesiesnya Echinococcus granulosus. Nah, di sini seperti apa sih siklus hidup Echinococcus granulosus? Teman-teman bisa lihat ya di gambar ini, untuk siklus hidupnya itu seperti itu. Jadi selalu berulang-ulang dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke satu lagi. Nah, sekarang kita langsung saja ke membahas satu persatu dari siklus hidup Echinococcus granulosus ini ya. Nah, yang pertama itu yaitu Echinococcus granulosus dewasa hidup di dalam lumen usus halus anjing. Nah, untuk Echinococcus granulosus dewasa itu bentuknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya baru telur dikeluarkan bersama tinja dari hospes definitif. Nah, untuk telurnya seperti ini, dan pada fase ini juga merupakan fase infektifnya. Nah, selanjutnya ada fase ketiga, ada telur termakan oleh hospes perantara. Nah, kemudian langsung di hospes perantara itu, di dalam dua denum hospes perantaranya, itu terdapat oncospor atau embrio heksakan yang akan menetes. Nah, kemudian untuk yang kelima itu ada kemudian embrio heksakan yang menetes itu akan menembus dinding usus dan bermigrasi melalui sistem peredaran darah ke berbagai organ, terutama hati dan paru-paru. Nah, selanjutnya itu ada kemudian onkosper itu berkembang menjadi kista hidatid. Nah, untuk di fase ini merupakan fase diagnostic stage. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk gambar kista hidatidnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya ada kista hidatid membesar secara bertahap menghasilkan protoskolek. Nah, jadi ketika kista hidatid ini sudah membesar, maka akan menghasilkan protoskoleksia. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada kista hidatid termakan oleh hospes definitif. Nah, selanjutnya si skoleks ini akan menempel pada mukosa usus dan langsung berkembang menjadi dewasa dalam waktu 32 sampai 80 hari. Nah, siklus hidup cacing ini akan berulang kembali, jadi selalu berputar-putar seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana morfologi Echinococcus granulosus. Nah, yang pertama yang akan kita bahas bagaimana morfologi dari telur Echinococcus granulosusnya ya. Nah, pertama, telur berbentuk ovoid. Nah, ovoid itu kayak oval pada 3 dimensi ya. Nah, mirip dengan telur Taenia lainnya. Mempunyai ukuran panjang 32 sampai 36 mikron dan lebar 25 sampai 32 mikron. Nah, memiliki dinding 2 lapis. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini memiliki dinding 2 lapis. Kemudian mengandung silia atau bulu getar. Nah, biasanya di sini ya, teman-teman. Nah, terus telur ini juga mengandung embrio. Nah, embrio di dalam telur ini disebut onkosper, di mana berupa embrio heksakan. Nah, embrio heksakan itu embrio cacing pita yang mempunyai 6 kait atau 3 pasang di dalamnya.
yang tumbuh menjadi bentuk infektif. Telur yang matang di mana telur tersebut mengandung larva. Jadi bentuk infektif itu telur itu tuh udah matang dan di dalamnya itu ada larvanya gitu. Nah, dalam hospes perantara seperti manusia, biri-biri, sapi, dan herbivora lainnya. Nah, selanjutnya, bagaimana morfologi cacing dewasa Echinococcus granulosus? Nah, untuk morfologinya itu yang pertama berukuran panjang 2,5 sampai 9 mm. Terus ada yang kedua, parasit ini terbagi kepada Scolex, leher, dan Strobilus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini Scolexnya. Nah, nanti di slide selanjutnya kita bisa lihat untuk Scolex, leher, dan Strobilusnya ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Scolexnya terlebih dahulu. Nah, Scolex atau kepala ini merupakan alat untuk pelekat, di mana nanti bentuk Scolex ini bulat dengan pengait yang menonjol atau rostellum. Dalam spesies ini, Scolex berukuran 0,2 mm. Kemudian mempunyai dua mahkota atau baris dengan cangkuk kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua. Nah, kemudian jumlah cangkuk bervariasi antara 20 sampai 50 dan mempunyai 4 sakar ataupun pengisap yang menonjol dengan bentuk buzur. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat di sini tuh nanti ada 4 pengisapnya. Jadi supaya si cacing ini bisa menempel ke hospes perantara kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai leher dan strobila. Nah, untuk leher sendiri itu berbentuk pendek dan lebar. Kawasan di mana pertumbuhan badan. Nah, tadi kan sudah dilihat terlebih dahulu ya teman-teman. Scolexnya yang menempel. Nah, Scolex kan di bagian Scolex itu kan bagian ini dan ini lehernya. Kemudian dari sini sampai sini itu adalah strobilanya teman-teman. Nah, untuk strobila sendiri merupakan badan yang terdiri daripada serangkaian organ linear. Terdiri dari 3 proglottid atau segmen. Proglottid atau segmen itu merupakan ruas tubuh cacing pita tempat berlangsungnya fertilisasi atau pembuahan. Nah, kita bisa lihat nih. Di sini ada segmen pertama atau proglottid pertama itu ada imatur. Nah, di sini ada imatur. Kemudian yang kedua ada matur, yang ketiga ada grafit. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya teman-teman. Nah, untuk segmen pertama yang dikenali sebagai belum dewasa atau imatur, di mana organ genital belum matang. Nah, di sini ya teman-teman kita bisa lihat uterusnya ini belum matang, masih pendek dan masih kecil gitu. Ini ada di bagian imatur. Nah, kemudian di sini ada bagian maturnya. Segmen kedua itu namanya dewasa atau matur dengan organ genital yang sudah lengkap dan ukurannya lebih panjang daripada segmen imatur. Nah, teman-teman bisa lihat di uterus ini lebih panjang daripada uterus yang ada di imatur. Kemudian di sini juga ada testis. Nah, untuk segmen terakhir itu yaitu segmen grafit, di mana nanti uterus ini dengan cabang 12-15 cabang yang melebar terdiri atas kurang lebih 500 telur. Nah, di sini tuh kurang lebih ada 500 telur, teman-teman. Nah, segmen yang terakhir ini adalah segmen yang terbesar ukurannya dengan panjang 2-3 mm dan lebar 0,6 mm. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Ini pendek, lumayan sedang, dan ini paling besar daripada yang lainnya dan paling panjang juga tentunya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana morfologi larvanya. Nah, larva itu akan tumbuh membentuk kista hidatid, dikenal sebagai kista terhidrasi yang memiliki 3 lapisan. Nah, lapisan pertama lapisan paling dalam ini dikenal sebagai lapisan endosis. Nah, ini paling dalam ini yang nomor 2 ya teman-teman. Nah, ini paling dalam. Kemudian ada gemul. Ini gemul, gemule gitu ya kalau bahasa Indonesianya mah. Kemudian ada kapsul brood atau kapsul induk. Nah, ini kapsul brood. Nah, di brood kapsul ini itu tuh ada di dalamnya protoscolex. Nah, ini protoscolex, ini protoscolex. Nah, di dalam brood kapsul ini kan terdapat
protoskoleks antara 10-30 protoskoleksnya. Nah, kemudian ada mensterilkan kista putri dan ada juga cairan kistanya. Nah, kemudian lapisan entokista tebalnya 1 mm atau milimeter, lapisan kutikula luar, nah membran hialin berlapis, elastis, ikal dengan sendirinya saat pecah mengekspos isi bagian dalam. Jadi kalau misalkan yang ini udah pecah, ya pasti mengekspos bagian dalam yang ini. Nah, yang terakhir ada host turunan fibrous varicis atau reaksi inflamasi dari inang yang memberikan lapisan fibrosa pada kista. Nah, selanjutnya kita akan membahas seperti apa patogenitas Echinococcus granulosus ya teman-teman. Nah, di sini untuk kista hidatid tumbuh perlahan sehingga pasien dapat mengalami masa terinfeksi tanpa gejala. Gejala baru akan timbul ketika terjadi beberapa hal, antara lain 1. Desakan kista hidatidnya. 2. Cairan kista yang menimbulkan reaksi alergi. 3. Pecahnya kista sehingga cairan kista masuk ke peredaran darah dan menimbulkan shock yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi intinya tuh, kista hidatid ini tuh di pasien itu tidak akan mengalami gejala-gejala apapun kecuali kalau misalkan kista hidatidnya itu udah besar gitu. Terus cairan kistanya itu keluar atau pecah gitu. Nah, nanti akan menimbulkan alergi dan bisa juga mengakibatkan shock ke tubuh kita gitu. Nanti ya mengakibatkan kematian kayak gitu. Nah, gejala tersebut juga dipengaruhi oleh letak dan ukuran kista tersebut kayak gitu yang ada di dalam pasien atau di dalam tubuh yang terkena parasit ini. Nah, selanjutnya disebut penyakit hidatosis itu berupa pertama, nekrosis tulang, yaitu tulang menjadi tipis dan mudah patah. Yang kedua itu ada shock anafilaktik. Nah, tadi udah sedikit dibahas ya, merupakan penyakit yang disebabkan oleh cairan hidatid berupa protein. Jadi langsung shock gitu badannya tuh, karena emang baru adanya shock yang terjadi karena cairan hidatid ini tuh keluar gitu ke dalam tubuh kita. Nah, terus ikterus obstruktif, penyakit karena tekanan pada saluran empedu. Kista dapat menetap selama 30 tahun sebelum menimbulkan gejala. Yang keempat, hematuria dan disfungsi ginjal. Nah, dan yang terakhir adalah kematian. Nah, selanjutnya penyakit yang ditimbulkan oleh Echinococcus granulosus ini. Nah, tadi kan sudah sedikit dibahas ya teman-teman bahwa penyakitnya itu bernama Echinococcus cystic atau kista hidatid. Nah, orang dengan Echinococcus cystic ini sering tidak menunjukkan gejala sampai kista hidatidosanya mengandung larva parasit itu tumbuh cukup besar. Nah, baru nanti mengakibatkan ketidaknyamanan di dalam tubuh, terus nyeri juga di dalam tubuhnya, mual, dan bahkan sampai muntah. Nah, kista ini tumbuh selama beberapa tahun sebelum mencapai kematangan. Jadi, makanya kenapa untuk para pasien Echinococcus cystic ini tidak punya gejala yang sangat signifikan gitu ya untuk penyakit ini tuh karena proses dari kematangannya itu beberapa tahun gitu. Jadi sedangkan ketika memang sudah cukup besar baru akan menimbulkan gejala-gejala seperti itu ya. Nah, kista ini terutama ditemukan di hati dan paru-paru, tetapi juga dapat muncul di limpa, ginjal, jantung, tulang, dan sistem saraf pusat. Nah, kenapa bisa ke hati dan paru-paru? Karena kan peredaran darah kita itu ke hati sama paru-paru, jadi otomatis kayak masuknya ke hati sama paru-paru gitu, terutama ditemukannya gitu. Nah, termasuk otak dan mata juga itu bisa. Kemudian pecahnya kista paling sering disebabkan oleh trauma dan dapat menyebabkan reaksi anafilaksis ringan, bahkan sampai berat, dan bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian akibat dari keluarnya cairan kistik tersebut. Tadi kan sudah sedikit dibahas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara diagnosisnya. Nah, saat ini diagnosis dilakukan dengan tes pencitraan dan uji serologi. Ini untuk secara umumnya
seperti itu. Jadi ada tes pencitraan dengan memanfaatkan pemeriksaan seperti radiologi, ultrasonografi, CT scan atau MRI. Nah, ada juga tes serologi dengan pemeriksaan enzim immunoabsorbent assay atau ELISA untuk identifikasi IgM ataupun IgG terhadap Echinococcus. Imunofluoresensi indirect serta imunoelektrofloresis dan imunoblot. Nah, sekarang secara khususnya itu cara diagnosisnya itu ada seperti menggunakan Ronsen. Tadi kan sudah sedikit dibahas ya teman-teman. Nah, Ronsen seperti pemeriksaan radiografi, kemudian USG itu seperti gambar multidimensi kista di organ dan jaringan lunaknya. Kemudian ada mengidentifikasi pasir hidatidosa dan klasifikasinya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada CT scan. Mengidentifikasi kista hidatid untuk menilai efektivitas terapi. Klasifikasi Flex menunjukkan degenerasi. Nah, adapun pemeriksaan laboratorium itu ada dua macam cara, yaitu pertama, metode kompresi. Spesimen berupa sepotong kecil daging ataupun organ yang diperoleh dari otopsi atau biopsi. Jadi, untuk metode kompresi ini menggunakan spesimen dari sepotong kecil daging ataupun organ dari pasien yang dari otopsi ataupun biopsi. Dan nanti akan diletakkan di antara gelas objek dan ditekan sampai otot itu akan menjadi tipis gitu, biar kelihatan pada pemeriksaan mikroskopnya. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan serologi seperti immunodiagnostic test, hemagglutination atau fluctuation technique, complementification, skin test, ataupun ELISA. Nah, untuk secara khususnya itu, sekarang kita lanjut ke seperti apa pengobatan Echinococcus. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan bedah penghapusan kista hidatidosa. Nah, efek itu efektif tetapi beresiko tergantung pada lokasi ataupun ukuran dan fase dari kista tersebut. Nah, namun pada bedah penghapusan kista hidatidosa ini perlu kemoterapi untuk mencegah resurrensi. Nah, yang kedua itu ada kemoterapi albendazole, menggunakan albendazole gitu ya. Nah, obat albendazole ini tuh dosisnya 10 mg per kilogram berat badan setiap hari atau 2 kali 400 mg selama 4 minggu. Pengobatan ini diulangi sampai 12 kali teman-teman. Nah, adapun juga yang kedua itu ada dosis tubuh sehari-hari berat 40 mg per kilogram 3 kali sehari selama 3-6 bulan. Nah, untuk fire atau percutaneous aspiration, injection of chemical and reaspiration. Pengobatannya itu seperti tusuk, aspirasi, injeksi, dan respirasi. Terus menyuntikkan zat protoskolikida menjadi kista. Nah, selanjutnya itu ada yang menggunakan obat seperti aresolin hidrobromid itu dengan dosis 1-2 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada juga menggunakan obat arisolin acetarsol dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian juga ada obat dikloropen dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan. Dan ada juga obat tiomesan dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan. Nah, di sini ada pun Echinococcus kistiknya itu pengobatannya itu tadi kan disebutkan ya beberapa pengobatan secara umum. Nah, di sini kita akan sedikit membahas secara lebih khususnya lagi gitu. Nah, di sini ada bentuk pengobatan yang paling umum kan tadi sudah disebutkan ya, seperti pengangkatan kista secara terbuka yang dikombinasikan dengan kemoterapi menggunakan albendazole ataupun menggunakan mebendazole atau dua-duanya, albendazole dan mebendazole, sebelum dan sesudah operasi. Namun, jika terdapat kista di beberapa organ ataupun jaringan, atau kista berada di lokasi yang beresiko, maka pembedahan ini menjadi tidak praktis.
Nah, untuk kasus yang tidak dapat dioperasi seperti ini, kemoterapi ataupun PAIR, yaitu tusuk, aspirasi, injeksi, dan aspirasi ini menjadi pilihan pengobatan yang sebagai alternatifnya gitu. Nah, dalam kasus pengobatan alternatif yang hanya menggunakan kemoterapi, albendazole lebih disukai 2 kali sehari selama 1-5 bulan. Dan untuk alternatif untuk albendazole ini adalah atau mebendazole ini setidaknya selama 3-6 bulan. Nah, untuk alternatif lain itu ada untuk pembedahan adalah berpasangan dengan kemoterapi. Jadi, pembedahan plus dengan kemoterapi. Seperti PAIR, PAIR adalah prosedur invasif minimal yang melibatkan 3 langkah. Pertama, tusukan. Kedua, aspirasi jarum pada kista. 3, injeksi larutan skolikidal selama 20-30 menit. Dan aspirasi ulang kista dan irigasi akhir. Orang yang menjalani PAIR biasanya mengkonsumsi albendazole ataupun mebendazole dari 7 hari sebelum prosedur hingga 28 hari setelah prosedur. Jadi, sebelum menjalani PAIR ini mereka harus mengkonsumsi dulu albendazole ataupun mebendazole sebelum dan sesudah. Nah, kemudian sementara untuk operasi terbuka itu masih tetap menjadi standar untuk pengobatan echinococcus kistik ini. Ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa PAIR dengan kemoterapi lebih efektif daripada operasi dalam hal kekambuhan penyakit, morbiditas, dan mortalitasnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara pencegahan dan pengendaliannya. Nah, echinococcus kistik ini dikendalikan dengan cara kita harus mencegah penularan parasitnya. Nah, tindakan pencegahan termasuk membatasi area di mana anjing diperbolehkan dan mencegah hewan mengkonsumsi daging yang terinfeksi kista. Nah, caranya itu seperti pertama, mencegah anjing memakan bangkai domba yang terinfeksi. Kedua, kendalikan populasi anjing liar. Nah, jadi yang pertama itu maksudnya ketika ada domba yang bangkai domba itu, anjing itu tidak boleh cegah gitu anjing itu untuk tidak memakan bangkai domba itu, karena kan kita tidak tahu apakah itu terinfeksi atau enggak gitu, apalagi kalau si domba itu tidak diobati gitu. Nah, yang kedua ada kendalikan populasi anjing liar. Jadi lebih dikendalikan lagi si anjing liarnya gitu, biar tidak ada, untuk mencegah ya penularan dari kista ini gitu atau dari penyakit ini gitu, atau dari parasit ini. Kemudian yang ketiga ada batasi penyembelihan domba dan ternak lainnya di rumah. Jadi kalau bisa jauh dari rumah. Yang keempat ada jangan mengkonsumsi makanan ataupun air yang mungkin telah terkontaminasi oleh kotoran anjing. Jadi lebih bersih lagi gitu untuk memilih makanan ataupun air yang akan kita konsumsi. Yang kelima ada cuci tangan Anda dengan sabun dan air hangat setelah memegang anjing dan sebelum memegang makanan. Jadi benar-benar lebih membersihkan diri kita untuk selalu cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir ataupun pakai air hangat supaya lebih steril gitu si tangan kita ataupun makanan yang mau kita makan. Kemudian yang terakhir adalah ajari anak pentingnya mencuci tangan untuk mencegah infeksi. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit echinococcus kistik ini. Nah, mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.